Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan Mas Widat dari Bojonegoro. Ketemu di Pacitan, ini di Pacitan ditemani kopi ya. Jadi di sini saya ingin berbagi inspirasi atau berbagi pengalaman batin dari sebuah pemahaman ilmu yang itu mungkin rentetan dari berbagai rangkaian pengalaman batin tadi, akhirnya dari sebuah kesimpulan besar tentang kehidupan itu sendiri. Nanti mengapa manusia itu stres, mengapa kita itu harus kadang tidak selalu harus membumi tapi kadang harus melangit. Wah, aku lagi stres, pusing ini, cari uang lagi susah, misalnya seperti itu. Nanti ingin saya sampaikan. Jadi ada 3 video nanti Mas Widat, 3 video. Oh ya, sebagai pengantar mungkin Mas Widat pernah tak sampaikan dulu Pitamobius ya, aku pernah bercerita tentang Pitamobius. Ini saya dapat pemahaman ini ketika 2013 ikut kelasnya Mas Arif RH Prahutomo. Ada Pitamobius itu satu sisi, jadi satu sisi gitu kan, satu sisi lah, satu sisi ini Pitamobius itu kan kalau dibelah di tengahnya itu nanti akan jadi bukan jadi 2 tapi jadi tetap satu pita, tapi sudah karakternya berbeda, dia 2 sisi gitu kan. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan tentang Pitamobius itu salah satunya banyak pelajaran dari Pitamobius itu, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa satu sisi tadi melambangkan, mensimbolkan sisi ketuhanan, sisi ketauhidan gitu kan. Sedangkan 2 sisi tadi itu melambangkan dualitas semua tentang kehidupan manusia gitu kan. Satu sisi itu zona Tuhan, zona Allah. Allah itu gak mengenal dualitas, gak mengenal seperti manusia. Tapi ketika manusia hidup di bumi, jadi khalifah di muka bumi, maka dia terikat oleh dualitas. Dari Pitamobius tadi, dualitas itu ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada sulit, ada mudah, ada kecil, ada besar, ada uang 1 rupiah, ada 1 triliun dan sebagainya. Itu dualitas. Padahal Allah nggak ada zona seperti itu. Allah itu maha segalanya, gitu, maha segalanya. Makanya pernah saya sampaikan, bagi Allah untuk mewujudkan doa seseorang, ya Allah aku mohon kepadamu wujudkanlah uang 10.000 malam ini, dengan mewujudkan doa yang lain 10 miliar malam ini, itu nggak ada bedanya gitu loh. Nah, tingkat kesulitan, ini kok susah banget menyelesaikan masalah itu zona manusia, yang ternyata setiap manusia itu bisa jadi dualitasnya tadi berbeda-beda gitu. Sisi dualitasnya itu berbeda-beda. Ada yang menganggap wah hidup ini sulit, wah hidup ini bahagia, tenang, dijalani sajalah gitu. Hidup mau mampir ngombe, hidup itu hanya permainan, hidup itu senda gurau, misalnya seperti itu. Tinggal bagaimana memandangnya. Makanya Allah mewujudkan jualan senang Pacitan Badis 8.000, 10.000 dengan seorang Cristiano Ronaldo yang followernya di atas 500 juta ya, di atas 500 juta, yang sekali posting mungkin iklan endorse clear atau apa itu puluhan miliar. Itu bagi Allah nggak ada bedanya. Wah, bagi Allah lebih mudah mewujudkan punyanya Toha daripada punya Cristiano Ronaldo. Nggak ada bedanya. Maka ketika kita anggap wah ini sulit, ini nggak mungkin, itu karena zona kita, zona kita. Makanya kalau ingat PPA, pola pertolongan Allah, bahwa kita total bergantung, nanti ada sangkut pautnya dengan video yang akan kita lihat bersama nanti. Jadi ada 3 video. Video pertama itu dari sisi pengetahuan terkini. Ini saya dapatkan di QLT-nya Pak Adi Gunawan 2020 akhir, video tentang semesta. Semesta itu bagaimana kalau diperbesar, kalau diperkecil, zoom in, zoom out, itu bagaimana? Nanti akan ketahuan di situ betapa kecilnya seorang manusia itu. Bahkan ibarat nanti akan ketahuan nih dari sisi sains itu bisa dengan ilmu pengetahuan terkini itu bisa kasarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan nanti video kedua dan ketiga dari sisi Islam, dari sisi agama Islam itu seperti apa gambaran semesta itu yang akan mendukung tadi bahwa dunia itu senda gurau, kita itu makhluk dualitas itu.
Oke Mas Widat, mari kita lihat video yang pertama ya, video yang ada di YouTube. Nanti linknya 3 video itu juga saya sertakan di deskripsi lah, biar nanti bisa diulang lagi gitu ya. Oke, kita lihat video yang pertama, sekitar 3 menit. Ini seruput dulu kopinya. Video pertama sudah dilihat ya? Sudah dilihat. Nah itu gambaran, walaupun bisa jadi apakah benar seperti itu ya walau alam, tapi minimal luasnya semesta dengan pengetahuan terkini itu gambarannya seperti itu, walaupun bisa jadi nggak mendekati 100% bahwa luasnya itu seperti itu, tapi gambarannya bahwa bumi itu ya hanya setitik debu, bumi setitik debu di lautan padang pasir, apalagi manusia. Bahkan makanya ada statusnya siapa, Mas Dhani Heruwindo di, wah lucu-lucu statusnya, tapi ada inspirasi di Facebook itu, kalau di Facebook namanya Dhani Bis apa Pak, kurang lebih statusnya begini. Itu poin pertama adalah video tentang luasnya semesta dari sisi sains terkini, bahwa kita itu makhluk yang sangat kecil, bahkan ibarat debu itu, kita itu masih sepersekiannya debu di lautan padang pasir, di apa itu gurun padang pasir gitu, ditaruh gitu, seret gitu kan.
di warung padang pasir. Nah itu kan video dari Pak Adi Gunawan itu. Nah ini nanti ada video kedua ini, video dari Buya Arozia kalau salah, itu nanti kita tonton lagi video yang kedua ini sekitar 3 menit. Nanti di situ akan dijelaskan, contoh-contohnya akan dijelaskan, ada kesimpulan bahwa apa yang kita rasakan di, kurang lebih begini nanti poinnya itu, bahwa ukuran kita saat di dunia ini tentu beda dengan ukuran versi di langit gitu kan, versi di langit yang seperti saya sampaikan di awal bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan sekian ribu tahun di bumi, seperti itu. Nanti mari kita lihat video kedua ya. Monggo. Pernah mimpi dikejar ular? Ya, lari nggak? Lari. Mimpi dikejar anjing? Lari. Itu mimpi loh, kenapa lari? Dijawab oleh Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah. Orang itu ketika mimpi, dia pindah alam. Yang dia lihat di alam itu nyata, tapi oleh orang yang di alam ini tidak nyata. Tapi bagi orang yang di alam itu melihat kita juga dianggap tidak nyata. Makanya Quran turun, Quran dari Lauh Mahfuz, bahasa Lauh Mahfuz. Apa kata Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu, ini bahasa sana. Dunia itu main-main. Kamu jangan serius-serius amat. Harusnya kita kalau ke dunia terhibur, bukan stres. Video kedua nih itu video kedua ya, video kedua. Jadi jelaskan, mungkin tidak langsung, yang saya maksud itu bukan isi video langsung itu tentang mimpi, tentang digigit ular, bukan mungkin ya. Dalam artian dari situ saya mengambil pelajaran besar bahwa itu tadi loh, zona kita dengan zonanya Allah itu berbeda, zona kita dengan zonanya malaikat itu berbeda. Artinya apa? Artinya satuan-satuannya, dualitas tentang hukum-hukum alamnya itu juga berbeda. Bahkan ketika kita misalkan berhasil sampai ke pinggiran langit pertama, yang itu gambarannya itu di video pertama tadi. Jadi video pertama tadi sampai diperbesar tadi sampai ujung tadi, itu asumsinya itu baru kolong langit pertama gitu loh. Ketika kita misalkan bisa hidup ke sana, itu bisa jadi hukum-hukum semesta yang mengikat kita itu sudah berbeda lagi. Makanya tadi dari video yang kedua itu terjelaskan sudah perkataan di awal tadi, bahwa mengapa bagi Allah misalkan satu hari di dunia itu, satu hari di akhirat itu bisa ribuan tahun di dunia. Bisa ribuan tahun di dunia. Mengapa? Dulu waktu ketika SMA saya pernah baca-baca di perpus, di bukunya Einstein tentang relativitas, mengapa ketika ada dua orang kembar, satu naik pesawat mendekati kecepatan cahaya gitu kan, mendekati kecepatan cahaya, terus balik lagi ke bumi, maka yang di bumi itu sudah tua renta, yang di pesawat tadi masih muda gitu kan. Tadi di video pertama kan jelas tadi satuannya itu kan satuan cahaya, artinya misalkan jarak sebuah bintang itu 1000 tahun cahaya gitu kan. Artinya cahaya nyampe ke bumi ditangkap kita, oh itu ada cahaya dari bintang jaraknya 1000 tahun tadi, menempuh perjalanan 1000 tahun. Padahal satu detik cahaya itu 600.000 km kecepatannya, 600.000 km per detik, atau 7 kali mengelilingi bumi gitu loh. Dan nggak ada kendaraan yang bisa secepat cahaya. Itulah salah satunya menjawab Nabi kok bisa Isra Mi'raj ya, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke langit ke-7, itu terjawab sudah seperti itu gitu. Ketika mendekati kecepatan cahaya, maka sesuatunya sudah berbeda lagi gitu loh. Makanya ketika kita memandang sebuah bintang, wah itu ada bintang jaraknya 1000 tahun cahaya, cahayanya sampai ke kita itu dalam menempuh perjalanan 1000 tahun. Bisa jadi ketika kita anggap wah itu bintang, bisa jadi bintangnya sudah meledak, sudah nggak ada gitu, seperti itu. Jadi alam semesta yang sangat-sangat luas tadi dijelaskan lagi oleh video kedua, bahwa sebenarnya zona manusia itu sudah berbeda dengan zona
zona akhirat. Oleh karena ketika orang meninggal, saya baru memahami dulu ketika ibu saya meninggal bertahun-tahun bahkan belasan tahun, saya masih meratapi sedih seperti itu. Padahal sekarang saya paham untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan mengingat ibu saya yang meninggal tadi, karena ketika meninggal ruh terpisah dari jasad, ruh itu sudah zonanya itu sudah berbeda gitu loh. Zonanya sudah berbeda. Hukum-hukumnya itu sudah berbeda, udah nggak mengenal lagi, wah kayak anakku cek duwe tanggungan, wah kayak anakku perlu uang, udah nggak terikat oleh hal seperti itu. Itu zonanya manusia, zona stres, zona pusing, zona wah ini masalah berat, itu zonanya manusia ketika masih menapak di bumi. Makanya sekali-kali kita harus melangit. Kalau misalkan sudah mentok, sudah nggak ketemu jalan, solusinya melangit. Solusinya melangit, melepaskan semua keterikatan masalah itu dan menyerahkan kepada yang maha kuasa gitu, yang maha akbar, yang maha segalanya. Makanya Asmaul Husna itu simbol dari nama-nama besar Allah, itu juga salah satu doa. Itu bagian doa kita ya Ghafar ya Rozak, ya Ghafar ya Rozak, maha pengampun, maha pemberi rezeki, misalkan seperti itu. Itu Asmaul Husna itu menurut pemahaman saya akhirnya itu adalah sebuah doa gitu loh. Melafadzkan Asmaul Husna itu misalkan ya Rozak, maha pemberi rezeki, ya Ghafar, maha pengampun, seperti itu adalah bahasa-bahasa langit yang bisa kita gunakan untuk menembus langit lewat beratnya nama-nama Allah yang menggambarkan kekuasaan Allah. Ini video terakhir, video ketiga dari Ustadz Khalid Basalamah, sekitar 7 menit salah. Nanti setelah video terakhir ini, nanti saya ambil kesimpulan di depan apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari rentetan 3 video yang saya sampaikan ini. Mari kita lihat bersama ya, monggo. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan tak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda nggak? Lihat nggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada 3 kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah.
wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, amantu billah, saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau sholat, Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, Maha Besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ada 7 lapis langit. Allah mengatakan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa bersusun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah di atas langit ke-7. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggalin dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala Anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi, sekian miliar kali lebih besar daripada bumi, itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya, karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Nggak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang, dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua besarnya, digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya, di mana langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh, 5, 6, 4, 3, 2, 1 dan bumi, 7 juga digabung, dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada 4 jari pun ukuran di langit yang luas itu, kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud, penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok, seperti Raqib, Atid itu kelompok. Di bawah Raqib banyak miliaran malaikat, di bawah Atid miliaran malaikat. Sama dengan Munkar Nakir, ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar, Raqib Atidnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8 hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 8, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau Anda baca Quran, Anda baca ayat wa kana arsyu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini maknanya, air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, arsy-nya Allah di atas lautan itu singgasananya Allah. Besarnya digabung antara lautan, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi? Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja inginnya singgasananya dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkari namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua nggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, semua ini adalah rangkaian ibadah untuk berhubungan dengan Allah. Sudah jelas ya video ketiga tadi, luasnya semesta berdasarkan hadis, Al-Quran dan hadis, gitu kan. Seperti jadi langit pertama, yang kolong langit pertama yang itu simbol dari video pertama tadi. Jadi video pertama luasnya seperti itu baru kolong langit pertama, itu ibarat cincin, gitu. Nanti ada langit 1, 2, 3 sampai 7 itu ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir, ke gurun pasir. Kecilnya seperti itu. Artinya besarnya Allah itu, melihat tadi satu cincin itu saja menggambarkan seperti video pertama tadi, makanya kita itu nggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita mau melihat Allah itu seperti apa, itu di dalam Islam Allah itu Allah itu
nggak bisa diwujudkan. Oh, Allah itu seperti ini. Bahkan berdosa menggambarkan Allah itu seperti ini, seperti makhluk, itu berdosa. Karena saking kecilnya kita. Sama dengan seperti misalkan tengu, ngerti tengu apa ya? Gurem lah, gurem itu tumone ayam pitik nek bareng arek ayam itu enek temu, enek gurem ya. Gurem itu kecil-kecil ya. Gurem mau tahu Tuhan kaya ngopo, ketika ketemu ditempel gini-gini, oh Tuhan kaya lapangan. Wombo ireng seperti itu. Nggak bisa tengu itu mendeskripsikan bahwa Toha itu seperti ini. Saking kecilnya tengu dan besarnya Toha. Itu tengu versi Toha ya. Gitu. Jadi ketika tengu itu bertanya-tanya Toha, jadi kalau ngopo tuh menungso, dan dia ditempelkan seperti tadi ditempel Nabi Musa pengen melihat Allah. Lah Allah itu datang, ibarat kita itu datang nyangguni tengu, ya mati. Mungkin kepidak-pidak tengunya mati. Gitu loh. Nggak kuat. Langit dan bumi itu menyangga kedatangan Allah itu tadi versi video tadi nggak kuat gitu loh. Jadi tengu tadi kalau benar-benar pengen melihat Toha itu seperti apa, ditempel ning baduk apa ning apa telapak tangan kita. Oh, Toha kayak lapangan ireng rupane misalnya seperti itu. Padahal nggak akan bisa menggambarkan Toha itu sendiri. Saking kecilnya tengu dan besarnya kita sebagai manusia, itu versi manusia dan tengu. Jadi kecilnya kita itu kalau kita contohnya seperti ini, kita lagi banyak masalah. Kita melihat di pojokan sono itu, pernah saya sampaikan mungkin, di pojokan sana itu ada kumpulan gurem atau tengu atau bakteri yang di sana itu yang lagi pusing cari makan sulit, nyari air lagi sulit lagi. Tentu kita sebagai manusia makhluk yang lebih besar tentu guyu atau ketawa atau melihat tengu yang ngeluh seperti itu, mengeluhkan cari makan susah, air susah, padahal seandainya air yang di sini tuh dikasihkan Pak Crit apa kabeh bisa untuk seumur hidup, untuk mereka minum atau makan seumur hidup. Artinya apa? Yang saya tangkap luar biasa itu bahwa berarti masalah-masalah kita, ketika kita mulai ruwet dengan kehidupan, masalah-masalah kita, dengan tantangan-tantangan hidup kita, itu tuh nggak ada apa-apanya dengan luasnya semesta, apalagi dengan kebesaran yang menciptakan semesta itu. Fik ya, sudah bisa melihat gambaran luasnya semesta ya. Luasnya semesta dari video pertama, penjelasan video kedua itu tentang bahwa ya ukuran meterannya di sana dengan meterannya di dunia itu berbeda. Bahkan kalau kita misalnya sekarang kita punya masalah, ayo kita berdua pergi ke planet Mars, naik ruang pesawat, mungkin jadi udah lupa. Wah ning bumi kono, ning bagian Indonesia, bagian Pulau Jawa, bagian Pacitan, awake dhewe ning kono lagi dodolan rong payu-payu ya, misalnya seperti itu. Kita lagi ning Mars ngomong seperti itu. Sudah berbeda-beda kalau kita melihat dari kacamata kita delalah tamasanya yang Mars. Tamasan yang bulan atau keluar angkasa sudah berbeda, sudah berbeda-beda, itu makanya ketika salah satunya yang saya tangkap itu akhirnya saya pikirannya ke Mekah, Baitullah Mekah itu akhirnya saya simbol dari ilmu langit. Kenapa? Ini walaupun saya belum pernah ke sana, belum pernah umrah, belum pernah haji, tapi berdasarkan pengalaman mereka sudah berhaji, ketika mereka itu ibadah haji atau umroh, mereka itu dan mereka benar-benar khusyuk lah ya, khusyuk menjalankan ibadah, mereka itu sudah enggak terikat lagi dengan apa masalah-masalah yang ada di Indonesia, yang ada di rumah. Pokoknya permintaannya pun bukan lagi nanti misalnya di Indonesia mau berdoa minta materi, minta ini, minta itu, tapi ketika beda haji di tengah-tengah di Mekah itu di Baitullah, maka mereka sudah larut sudah dengan kekusuan itu, dan seakan-akan semua atribut-atribut yang ada di Indonesia, di Pacitan atau di Bojonegoro itu sementara itu pokoknya kayak lali dhisik. Nggak ada apa-apanya itu dengan kenikmatan tadi beribadah tadi. Artinya ketika kita mulai stres, ketika kita mulai tertekan dengan persoalan-persoalan hidup, dan itu wajar bisa jadi karena itulah tantangan kita sebagai makhluk bumi. Selama kita masih menginjak bumi, kita akan terikat oleh hal-hal
yang memang sudah jadi aturan penduduk bumi, lapar ya harus makan, makan ya harus cari harus butuh uang dan sebagainya, harus dipecahkan memang. Tapi ketika kita mulai stres, maka sesekali jadilah penduduk langit kasarnya. Ingatlah bahwa kita itu hanya khalifah yang memang sudah memang ada misi, yaitu untuk tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Misi utamanya itu. Ketika kita mulai suntuk, ketika kita mulai sulit menemukan kebahagiaan dalam menjalani keseharian, maka ingatlah masalah-masalah kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari kono ning terowongan Gusti Allah, kayak Tuhan ini wajah cuwil ana lagi ngeluh. Dodolane ora payu-payu, iki guyu. Makanya nggak ada. Poin kedua, apapun besarnya masalah kita, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kekesusahan Allah. Makanya itulah akhirnya yang saya akhirnya masuk bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun itu maksudnya itu. Sama seperti versi kita, apakah kita mampu mewujudkan makanan kumpulan tenguning tarangan ayam untuk dikasih makan. Padahal bisa jadi dikasih gogrokan rempeyaan, bisa jadi untuk setahun atau untuk bertahun-tahun. Sama seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, poinnya bahwa yang saya tangkap itu akhirnya saya memahami PPA, pola pertolongan Allah yang dulu yang intinya itu total bergantung. Akhirnya saya amini, saya pahami lahir batin lewat 3 video ini, bahwa memang kita itu hanya makhluk lemah gitu. Kita itu hanya makhluk yang sangat tidak bisa apa-apa dibandingkan kekuasaan semesta dan pencipta itu sendiri. Apapun masalah kita itu bisa jadi bagi Allah itu nggak ada apa-apanya. Makanya bagaimana kita menembus langit untuk misalnya berdoa, itu bukan dengan ya Allah tolong terus, bisa jadi nggak akan tembus karena secara jarak jauhnya seperti itu. Nah, makanya lewat doa, lewat ibadah, lewat sedekah, lewat berbuat baik kepada orang tua yaitu jimat kita, gitu kan. Lewat menyantuni anak yatim, itu jalan-jalan untuk menembus langit. Dari pemahaman yang saya dapatkan itu, yaitu yang bisa saya sampaikan, yang kalau diambil kesimpulan cepat, artinya ya sekarang kalau menjalani hidup itu tetap kita harus membumi, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan sampai dalam berusaha itu kemudian timbul stres, timbul tidak bahagia, timbul tegang, itu melupakan tentang kehidupan langit. Kurang lebih seperti itu. Semua bagi Allah pasti mungkin, apapun, karena kita hidup di bumi yang hanya kecilnya sepersekian juta dibanding kolong langit yang pertama. Semua mungkin, kun fayakun itu seperti itu. Ya itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan sharing malam ini, semoga bermanfaat.